Selamat pagi juga untuk Mama Papa yang menemani adik-adik untuk mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius. Oke, adik-adik, Kak Ros percaya nih, adik-adik sukacita nih mengikuti Bina Iman Anak. Apakah minggu kemarin masih ingat tentang iman yang menyelamatkan? Kak Ros percaya adik-adik punya iman ya. Ayo kita pelihara iman kita agar tetap bertumbuh dan berkembang. Oke, minggu ini Kak Ros dan Kak Steve, Kak Raka bersama adik-adik mau memuji Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini bercerita tentang hukum yang terutama. Iya, hukum yang terutama. Pasti adik-adik tahu nih, sering banget mendengarkan hukum terutama. Hukum yang terutama apa sih, Kak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, Dan dengan segenap kekuatanmu. Terus apa lagi, Kak? Ada, Kak? ada dong. Apa kok? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Oh iya, berarti intinya kasih. Iya, kita sebagai umat Kristiani yang Katolik mempunyai belas kasih. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betul? Jadi kita akan mengasihi sesama kita, akan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi Tuhan. Yuk kita mau menyanyi, adik-adik yang hebat. Ayo berdiri, kita mau nyanyi KASIH. Ayo kita tepuk dulu. Tepuk. Pa. Ke atas, bawah. Lagi sekali lagi. Oke. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih lagi. Oke, kita mau katakan yang keras ya, yang semangat. Seperti kasih siapa itu? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih. Kak Aisyah. Siapa? Seperti kasih Yesus, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Dengan kasih
Oke adik-adik, benar kita mau mengasihi sesama kita karena memang ada kemuliaan Raja di wajah-wajah teman-teman kita, di wajah saudara kita, di wajah mama papa kita, di wajah orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mau belajar tentang kasih, kita mau berdoa dan kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami akan mengikuti Bina Iman Anak. Biarlah kami semua dapat memuji nama-Mu, dapat mendengarkan sabda-Mu, dan melakukan kegiatan yang lainnya dengan baik. Dampingi kami Tuhan agar kami dapat melakukan semuanya hari ini dengan sukacita. Kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, hari ini tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau siapkan telinga kita, siapkan juga seluruh anggota badan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oke? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, apa kabarnya? Baik ya? Udah dengerin bacaan kitab sucinya adik-adik? Udah dong. Nah, dari bacaan kitab suci hari ini kita mau belajar tentang hukum yang paling utama. Apa itu adik-adik? Hukum yang paling utama? Jadi hukum yang paling utama itu adalah ada yang tahu? Kasih. Betul sekali adik-adik. Jadi hukum yang paling utama adalah kasih. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus dalam bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kepada kita. Ayo kita baca lagi dalam Markus 12 ayat 30. Kata Tuhan Yesus begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan lagi nih adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan lagi di ayat yang ke-31. Kata Tuhan Yesus lagi begini, "Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Nah,
Hukum yang paling utama adalah kasih, dan pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allah kita. Bagaimana caranya ya adik-adik? Mengasihi Tuhan Allah. Begini nih adik-adik, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Kata Tuhan Yesus begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Begitu kata Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita mau menuruti dan melakukan segala perintah Tuhan. Kita mau dengar kata Tuhan, kita mau terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sayang nih sama seseorang, kita sayang ke papa mama, pasti kita mau terus untuk berkomunikasi kan? Betul tidak? Begitupun kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mau terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa, melalui baca kitab suci, melalui ikut ekaristi. Nah, dan juga adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mau berkata-kata yang baik, berbuat hal-hal yang baik, berpikir yang positif, dan termasuk mengasihi adik-adik juga termasuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, ada 4 aspek nih dalam mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gimana kekuatanmu? Jadi kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh diri kita, tidak setengah-setengah, tapi harus full dalam mengasihi Tuhan Allah. Oke? Nah, tidak lupa nih adik-adik, ada hukum yang kedua. Apa tadi? Mengasihi sesama kita. Gimana cara mengasihinya adik-adik? Ya, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik sayang gak ke diri adik-adik sendiri? Pasti sayang ya. Kita harus terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri. Nah, setelah itu kita dapat membagikan kasih itu kepada sesama kita. Maka kita dapat mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti kita juga harus memperlakukan sesama kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi kalau adik-adik ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah juga orang lain dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, dengan hormat. Begitupun nanti adik-adik akan diperlakukan. Kalau adik-adik ingin dibantu, ditolong, maka adik-adik pun harus rajin-rajin menolong, rajin-rajin membantu. Dan tebarkanlah selalu kasih kepada sesama kita, mulai dari hal-hal yang paling kecil, mulai dari orang-orang terdekat kita sampai kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Mungkin bisa melalui senyuman, sapaan, atau juga komunikasi yang hangat, seperti misalnya ada keluarga yang sudah lama tidak ngobrol, ada teman sudah lama tidak bertemu, coba kita telepon, kita tanyakan kabarnya, kita beri semangat. Atau kalau ada yang sedih, kita beri penghiburan, kita beri kekuatan bagi mereka. Juga adik-adik, kalau adik-adik bisa, hayuklah bermurah hati memberi, bermurah hati menolong, bermurah hati membantu orang-orang terdekat kita ataupun juga orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Selama kita bisa membantu, ya kita bantu, kita beri pertolongan kepada mereka
yang membutuhkan pertolongan kita. Oke, paham ya adik-adik? Paham tidak? Kakak mau kasih pertanyaan ya adik-adik. Kalau adik-adik udah paham, pasti adik-adik akan menjawab pertanyaannya dengan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang pertama. Siap-siap adik-adik. Pada suatu hari nih, adik-adik lagi jalan-jalan sore nih, lagi asik-asik nih menikmati suasananya. Tiba-tiba ada anak kecil lewat di depan adik-adik, lagi belajar naik sepeda. Gak sengaja dia nabrak batu terus jatuh. Aduh, kakinya sakit. Dia sulit untuk bangun kembali. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan adik-adik lakukan? Pilihan pertama A. Bodo amat gak kenal juga, lanjut aja jalan terus. Pilihan yang kedua B. Wah, aduh dia kasihan, aku harus membantunya, aku harus menolongnya bangkit berdiri lagi. Jawaban yang mana yang akan adik-adik pilih? Pasti yang B ya. Keren. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan terakhir deh. Pertanyaannya begini, ceritanya begini. Ada seorang yang bernama Bobby. Dia memiliki satu roti. Roti ini roti kesukaannya, favoritnya banget. Terus tiba-tiba adiknya datang ngomong, aku juga pengen roti itu. Kata adiknya begitu. Tapi rotinya cuma satu adik-adik. Kalau adik-adik menjadi Bobby, apakah yang akan adik-adik lakukan? Pilihan pertama jawaban A. Gak mau ini roti kesukaanku. Pilihan jawaban yang kedua B. Wah, gak apa-apa, rotinya aku bagi dua aja. Setengah buat aku, setengah buat adik aku. Jawaban yang mana yang akan adik-adik lakukan? Pasti yang B ya. Wah, keren banget adik-adik. Udah paham berarti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam mengasihi sama kita. Keren adik-adik. Yuk kita melakukan hukum yang paling utama, yaitu kasih, mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Sekian adik-adik, sampai ketemu lagi adik-adik. Kita lanjut ke aktivitas. Ketemu lagi dengan Kakak Siska. Yuk lengkapi perlengkapannya. Pertama, origami yang warna merah kita gunting berbentuk love. Setelah itu dilem dan ditempelkan di atas origami warna biru. Kedua, kita gambar salib. Ikuti Kakak Siska ya. Jadi deh. Setelah itu digunting sesuai dengan pola yang sudah kita gambarkan. Hati-hati dalam menggunting adik-adik. Di sini Kakak Siska sudah menyiapkan bentuk-bentuk love kecil. Salib tadi kita tempelkan, dan yang warna hijau kita tempelkan dengan posisi begini adik-adik. Nah, jadi deh. Sekarang kita tulis di love yang warna merah, Allah itu kasih. Siapa yang setuju kalau Allah itu adalah sumber kasih kita? Ayo adik-adik, siapa yang setuju?
Iya, kakak juga setuju loh. Nah, di gambar yang warna hijau, tulis kata aku. Aku mengasihi Allah. Warna pink ditulis dengan kata Allah. Love yang warna biru tulis aku. Aku mengasihi. Nah, yang love warna kuning tulis kasih. Mengasihi sesama. Kakak Siska ulangi. Aku mengasihi Allah, aku mengasihi sesama. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak untuk membacakan firman Tuhan dan juga memberikan ulasan agar kita mengerti nih apa sih hukum terutama dan apa yang harus kita lakukan. Dan terima kasih juga untuk aktivitas yang menarik. Ditunggu ya adik-adik hasilnya. Kak Ros juga berterima kasih nih untuk adik-adik yang mengikuti dan juga melakukan dengan penuh sukacita. Oke, adik-adik yang mau persembahan, oke silahkan di bawah ini. Oke, terima kasih. Dan coba lihat Kak Ros bawa apa nih? Dan juga ada bunga. Hari ini adalah apa Kak? Iya, hari terakhir kata Kak Raka. Hari terakhir apa sih Kak? Penutupan bulan Rosario. Oke, betul sekali. Adik-adik masih rajin ya berdoa Rosario. Iya, kita mendaraskan doa-doa kita bersama Bunda kita, yaitu Bunda Maria, Bunda Yesus. Sekarang kita mau tutup kegiatan kita dengan berdoa dan menyanyikan lagu Ave Maria. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang maha baik. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami boleh bersuka cita dan kami ingin menjadi pelaku firman di tengah-tengah orang tua kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami. Bapak, terima kasih untuk bulan Rosario yang boleh kami ikuti. Semoga bersama Bunda Maria kami mengenal Putra-Mu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami dengan sukacita. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapak, kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, kita mau menyanyikan Ave Maria. Oke, Kak Ros tunggu nih suara adik-adik bilang Ave Maria. Oke, yuk kita mau nyanyikan Bunda dari Nazaret. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda Yesus. Bunda dari Nazaret telah memikat hatiku, kau menguatkan imanku, jadikanku anakmu. Kadang ku diam dan ku bertanya, tak bisa dariku telah berdoa, dan hatiku pun mulai bernyanyi untuk sang perawan Nazaret. Gadis terkasih dipilih Allah menjadi bunda
surgawi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda Yesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda Yesus. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik. Bunda dari Nazaret telah memikat hatiku, kau menguatkan imanku, jadikan ku anakmu. Kadang ku diam dan ku bertanya, tak ku sadari ku telah berdoa, dan hatiku pun mulai bernyanyi untuk sang perawan Nazaret. Gadis terkasih dipilih Allah menjadi bunda putera Allah, bunda terpilih segala bangsa, ratu bunda surgawi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda Yesus. Ave Maria. Oke, sebutkan. Semangat adik-adik. Ave Maria, Bunda Yesus. Let's sing Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mana suaranya? Bunda Yesus. Sekali lagi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda Yesus. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Bye, see you. Thank you.